Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh safiyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa man kana minal halikin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu ila yaumiddin. Yaqulu azza man qail fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita telah memasuki bulan Syawal tahun 1443 Hijriah, telah melalui bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa aflaha man wasalat tuqa. Bahwasanya orang yang mencapai derajat takwa maka sesungguhnya dia pasti berbahagia, sebagaimana pesan-pesan Ramadan yang dipesankan oleh Allah Ta'ala ketika kita melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan berupa puasa. Allah Ta'ala menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan agar kalian bertakwa. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, di antara bentuk takwa adalah mengingat kematian. Maka Nabi SAW menyebutkan aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah mengingat hal-hal yang membinasakan segala bentuk kenikmatan, yaitu bentuknya kematian. Berapa banyak hari ini orang-orang yang amat sangat ingin untuk datang ke masjid ini. Terdengar suara azan dari balik jendela masuk ke dalam ruangan bangsal-bangsal rumah sakit. Mereka terbaring dalam keadaan melelehkan air mata. Mendengar suara sayup-sayup masuk ke telinga, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Tapi kenangan masa lalu tak dapat lagi diulang kembali. Lan tarji'al ayyamul lati madat. Tak dapat diulang kembali hari yang sudah berlalu. Menetes air mata, ingin kembali hidup di masa lalu, tapi tak bisa karena sedetik yang berlalu pun tak dapat diulang. Kononlah lagi berpekan, bertahun, berbulan, hanya saja di masa yang akan datang dapat diisi dengan mengucapkan Astaghfirullahaladzim. Ma min muslimin yudnimu dzanban. Tidaklah seorang yang melakukan silap dari seorang muslim. Ada orang yang silap, ada orang yang salah. Dia berdosa kepada Allah Ta'ala, tsumma yatatahhar. Kemudian orang yang silap ini bersuci, mandi, mengenang masa lalu yang bergelimang dosa, tsumma yastaghfirillah. Lalu dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, illa ghafarallahu lah. Kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa lalu.
Sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk duduk sejenak, mengambil iktibar, pelajaran. Terlalu larut sudah mengejar dunia, terlalu lama sudah meninggalkan rumah Allah, sampai masanya menemukan titik balik. Berputar rumah aktivitas, olahraga, bekerja, rumah bekerja. Maka ambillah nafas panjang dan sebutlah nama Allah. Allahu Akbar. Selama ini angkuh dan sombong, tempelkan kening ke lantai. Saat itu kau katakan Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Allah, maha suci Dia, maha suci yang maha tinggi. Wa bihamdihi, hanya Dia saja yang layak dipuja dan dipuji. Sesungguhnya aku hanyalah setumpuk daging yang busuk, yang akan menjadi santapan cacing tanah. Apa yang kubanggakan? Sesungguhnya dia hanya tanah. Sifat tanah adalah hitam, warnanya tidak menarik, dan dia berada di bawah telapak kaki berbau busuk. Baju yang putih bersih ternoda tanah oleh orang pun malu untuk membawanya ke masjid Baitullah. Padahal tanah bukanlah najis. Warnanya orang tidak suka. Terkena tanah liat, anak kecil sekalipun menangis minta dicuci tangannya, kononlah lagi orang dewasa. Tapi kemudian tanah itu yang katanya hina, yang katanya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, tiba-tiba menjadi mulia. Mengapa tanah itu menjadi mulia? Wa nafakhtu fihi min ruhi, karena ditiupkan Allah ruh ke dalam tanah itu. Faqa'u lahu sajidin, dan para malaikat pun bersujud kepadanya, bukan menyembah, tapi karena tanah itu menjadi mulia, yang Allah muliakan dia. Sadar diri, tahu diuntung, kau bukan apa-apa dan kau bukan siapa-siapa. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyad, dari sel sperma yang bercampur dengan sel telur. Nabtalihi, kemudian kami uji, faja'alnahu sami'an basira, lalu kemudian dia bisa mendengar, lalu kemudian dia bisa melihat. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu keluar dari perut ibumu, kau tak tahu apa-apa, kau hanya menangis, tapi kemudian kau dititipkan Allah harta, lalu kau pelit. Lalu Allah titipkan harta, lalu kau bakhil, kedekut, medit. Kau dititipkan kuasa, lalu kau sombong, angkuh, kau sangka kau akan hidup lama di dunia ini. Kau diberikan ilmu, kau diberikan kemasyhuran, lalu kau sangka orang lain hanya penghuni neraka saja. Pada saat itu kau sudah sombong. La yadkhulul jannata, tidaklah masuk surga, man kana fi qalbi, siapa yang ada dalam hatinya misqala habatin khardalin min kibr, ada kesombongan sebesar biji sawi. Allah yang maha adil. Allah ingatkan engkau bukan dengan khutbah Jumat, Allah ingatkan bukan dengan pengajian. Kenapa? Karena kau tidak suka kepada ulama, tapi Allah menasihati engkau dengan apa? Dengan kematian. Mati anakmu, mati dan meninggal istrimu. Kau lihat jasad-jasadnya terbujur kaku, tapi ternyata engkau tidak mengambil pelajaran dari itu. Kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian itu sebagai peringatan. Nasihat yang tak berbunyi dan tak bersuara, nasihat yang tak bertinta dan berpena, nasihat yang bukan tinta di atas kertas, nasihat yang bukan nasihat yang diam 1000 bahasa, tapi engkau tak ambil pelajaran dari kematian. Engkau tetap juga rakus akan dunia, kau kejar dunia sampai mengejar fata morgana. Kau sangka air yang dapat menghilangkan kehausan dan dahaga, tapi justru semakin kau telan semakin kau haus, semakin kau telan semakin kau kering, semakin kau tak dapat apa-apa, sampai akhirnya kematian tiba. Saat itu kau hanya akan dapat berkata, oh, kematian telah tiba. An-nasu niyam, manusia itu semuanya tertidur. Ketika mereka mati barulah mereka sadar, rupanya aku sedang terlelap dalam kehidupan, dalam tidur yang panjang. Ternyata hidup di dunia hanyalah mimpi semata. Bagaimana indahnya mimpi jatuh cinta membuat orang tersenyum sendirian, bagaimana mimpi berkuasa membuat orang menggenggam tangan, tapi ketika terbangun ternyata hanya bunga tidur semata. Begitulah agaknya mereka yang pernah lalu dan singgah di stasiun kehidupan dunia. Sampai masanya dia akan tahu bahwa ruh yang dititipkan Allah, yang ditiupkan Allah ke dalam jasad ini, likulli ummatin ajal, setiap orang ada masa tangga, masa tenggatnya, setiap orang ada timingnya dan waktunya.
Idza jaa ajaluhum, apabila datang ajal sampai kepada dia, la yastaqdiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, dan tak dapat pula dimajukan walau sesaat. Berapa banyak orang yang divonis mati, tak mati, kata Allah Ta'ala. Tapi berapa banyak orang yang menyangka tidak akan mati, akan kekal abadi. Aina takunu yudrikumul maut, dimanapun kau berada, maka kematian akan datang kepadamu. Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kau buat kotak kayu, kau buat kotak besi, bahkan dari baja sekalipun, kau buat kotak itu, kau bersembunyi di dalamnya lalu kau kunci. Rapat-rapat berharap agar kau selamat dari kematian, terelakkan dari kematian. Akhirnya mulutmu berkata, sampai juga waktunya, tiba masanya engkau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang kau bawa? Yang barul mayyita salasun, yang mengikuti mayat itu ada 3, yang mengiringinya ada 3. Yang pertama adalah maluhu, harta, kendaraan, kereta kencana, mobil yang mewah, semuanya ikut mengiringi, tapi hanya sampai ke pelataran parkir belakang. Selesai acara pemakaman, mereka akan membawanya pulang, mereka akan membagi-bagi harta warisan. Ahlu, anak, istri, suami, kawan, sahabat, andai taulan, tetangga, kawan seperjuangan, semuanya tinggal 2-3 hari saja merenung, murung. Selepas itu waktu berganti, musim berubah, kau hanyalah tinggal nama. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Lalu nama apa yang akan kita tinggalkan? Firaun juga meninggalkan nama, Qarun juga meninggalkan nama, Haman juga meninggalkan nama, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, bahwasanya Abu Lahab juga meninggalkan nama. Namun sampai hari ini tak satu pun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin memakai nama itu. Nama yang amat sangat kotor, nama yang tidak mencerminkan kebaikan. Yarji'u isnani, 2 yang akan pulang, anak istri pulang, harta pulang. Wa yabqa wahidun, maka tersisalah 1 hal, yaitu amalan. Kalau kau pernah membangun masjid, man bana lillahi masjidan, siapa yang bangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan bangunkan istana nanti di surga. Kalaulah engkau pernah mengusap kepala anak yatim, ana wa kafilul yatim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bersama orang yang membela anak yatim, yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, bagaikan seperti ini nanti di surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan 2 jari beliau antara jari telunjuk dengan jari tengah. Kalaulah sempat di sela-sela waktu kita ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Maha suci Allah yang maha agung. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain daripadanya hanya akan menjadi haba'an mansura, bagaikan debu yang ditiup angin dan bertebaran tiada guna. Kelak kita semua akan kembali kepadanya. Wal asri, demi waktu, demi masa, demi timing, semuanya akan kembali kepada Allah. Innal insana lafi khusrin, semua manusia akan merugi. Yang kaya rugi, yang miskin apalagi, yang berkuasa rugi, yang tak kuasa lebih merugi. Tapi ada orang yang tidak merugi, kata Allah Ta'ala. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, lalu dengan imannya itu wa amilus shalihat, dia beramal soleh. Wa tawassaw bil haq, saling memberikan nasihat di dalam kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling memberi nasihat di dalam kesabaran. Sampai akhirnya masanya akan tiba, tak satu pun yang dapat membantu dan menolong kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, hari itu orang lari dari saudara kandungnya. Wa ummi, ibu kandung. Wa abi, bapak kandung. Wa sahibatihi, istri lari dari suami, suami pun lari dari istri. Wa akhi, anak-anak buah hati, belahan jiwa. Wa bani, anak-anak buah hati, belahan jiwa. Sehari tak menatap, mata rindu luar biasa, tapi semuanya hanya sampai di situ saja. Mereka semua berpaling tak menolong kita, tapi sampai masanya mereka akan meninggalkanmu sendirian. Kau akan datang menghadap Allah sendirian. Walaqad ji'tumuna furada, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana dulu kuciptakan engkau sendirian, kau pun akan datang menghadap Allah sendirian. Kalaulah pernah bersahabat, maka bersahabatlah karena Allah.
Kalaupun punya anak, didiklah dia karena Allah agar menjadi anak yang saleh dan soleha. Kalaulah berumah tangga, jadikanlah rumah tangga kita sebagai jalan menuju keridhaan Allah Ta'ala, sehingga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kalaupun kita bekerja di luar sana, maka niatkanlah semuanya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadillahil mustafa Muhammadin ibn Abdillah khairul wara wal mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamati. Yaqulu azza man qa'il fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, salawat bering salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang setia mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena namanya maut, namanya kematian akan datang tiba-tiba. Saat inilah kita diperintahkan untuk selalu bersiap sedia, sebagaimana kita telah bersiap sedia ketika bulan Ramadan tiba. Datangnya bulan Ramadan, kita hadirkan jiwa kita hadirkan jasad kita hadirkan diri kita ke masjid-masjid Allah Ta'ala, dengan bentuk ketaatan-ketaatan yang kita lakukan agar dapat mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمؤمنين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله